pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Bapak dan Ibu dosen koordinator dan dosen pembimbing. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tugas besar saya, perancangan arsitektur 1 kafetaria. Untuk fase awal ada pendahuluan, di page awal ada pendahuluan, I am Bersitor. Adalah dalam rangka pengenalan lingkungan kampus sebagai pembelajaran awal. Salah satu standar lingkungan kampus adalah merancang ruang bersama, yaitu kafetaria kampus. Kawasan kafetaria berada di sekitaran UPR. Untuk mendukung hal tersebut, pihak kampus ingin membangun kafetaria dan kelengkapan taman, ruang makan, ruang saji, dan kasir yang dapat bersantai. Konsep kafetaria sebagai sarana sosial, santai, dan edukasi dengan konteks teknologi dan material. Untuk tugasnya adalah rencanakan kafetaria kampus yang memadukan suasana santai dan kebersamaan dalam ruang makan dan dimanfaatkan untuk ruang diskusi dan santai. Izinkan saya lanjut untuk ke page 2. Untuk di page 2 ada studi literatur yang berisikan what is cafeteria. Cafeteria adalah restoran di mana pelanggan dapat melayani diri sendiri, atau konsep ini dapat disebut dengan self-service. Tujuannya adalah memiliki kesempatan untuk memilih makanan yang sehat dan sesuai. Lalu menghindari terbelinya makanan yang kurang sehat dan bergizi. Budaya, untuk budaya yang biasa diterapkan dan budaya yang terbangun di kafetaria adalah biasanya pembeli harus antri dalam sebuah jalur. Kafetaria biasanya sebagai tempat berkumpul murid, guru, dan karyawan. Pesan, ambil, dan bayar merupakan prinsip kafetaria atau dapat disebut juga dengan kantin. Lalu, apa sih perbedaan antara kafetaria dan kafe? Sebenarnya perbedaan yang cukup signifikan di antara kafetaria dan kafe adalah kalau kafetaria dia lebih menyediakan makanan dan minuman, food and beverage, sedangkan kafe hanya menyediakan dan menjajakan minuman seperti kopi dan minuman panas seperti lainnya. Untuk berikutnya ada data existing. Data existingnya berlokasi di Jalan Hendrik Timang, luasannya 1252,19 meter kuadrat. Alasan saya memilih site adalah yang pertama karena luasannya yang sangat cukup untuk kebutuhan kafetaria. Kedua, tidak terlalu jauh dari pusat kampus, sehingga masyarakat kampus dapat mengaksesnya dengan cukup mudah. Berikutnya, memiliki infrastruktur yang cukup memadai untuk di sekitaran lokasi, lalu mudah dijangkau. Untuk data existingnya pada gambar udara, untuk di bagian utara dari site terdapat pedestrian untuk berjalan kaki, lalu di sebelah kanannya terdapat rektorat UPR yang bisa dibilang yang cukup bisa dibilang adalah mobilitas orang-orang cukup tinggi di sekitaran rektorat UPR. Lalu di sebelah kiri ada perpustakaan, lalu di bagian selatan adalah tepat di belakang site ada loket pembayaran milik Bank Kalteng. Lalu berikutnya ada studi preseden. Studi preseden saya mengambil dari literatur luar, yaitu yang pertama ada Yoshimado Cafeteria. Lokasinya ada di Okayama Prefecture, Japan. Yang kedua ada Ekatometer. Yang ketiga ada Botanic Museum. Lalu keempat ada Merli Cafeteria. Lalu yang kelima ada Newham Campus Food Hall. Dari beberapa literatur yang saya gali di internet, saya menemukan 5 literatur ini yang menurut saya cukup relevan dan kemungkinan bakal saya gunakan sebagai bahan referensi untuk membangun kafetaria saya. Lalu kita berlanjut ke analisa site. Analisa site pada kali ini saya membagi dalam
4 segmentasi analisa site. Ada analisa site matahari, hujan, angin, dan view. Yang pertama ada analisa matahari. Analisa matahari bisa dilihat matahari terbit pada pukul 5.30, lalu pada pukul 12 WIB adalah matahari pada puncak-puncaknya, pada puncak terang, pada puncak panasnya tepat di atas kepala. Lalu pada pukul 17 sinar matahari mulai redup dan mulai padam. Sehingga untuk mensiasati hasil analisa site saya, yang pertama saya akan memberi vegetasi berupa pohon untuk mereduksi panas dan cahaya berlebih ke dalam bangunan. Lalu untuk saya mengatasi yang keduanya adalah dengan memberikan sun shading untuk menghindari cahaya yang langsung masuk ke bangunan, yang bisa juga dibilang adalah cahaya yang cukup berlebih. Berikutnya ada analisa hujan. Salah satu mitigasi analisa hujan untuk saya menanggapinya adalah yang pertama, menambahkan vegetasi berupa pohon untuk mereduksi air hujan yang lumayan berlebih yang kemungkinan bakal mengganggu pada bangunan. Lalu yang kedua, membuat atap yang miring agar beban air yang menimpa atap tidak menjadi beban bangunan, sehingga beban air yang terkena di atap langsung turun sehingga tidak sempat menjadi beban yang berisiko. Lalu menambahkan kanopi agar air hujan tidak masuk ke site agar tidak tempias. Berikutnya ada analisa angin. Untuk mensiasati analisa angin, respon saya atas analisa angin adalah tetap menambahkan vegetasi berupa pohon agar angin yang sangat kencang dapat tereduksi dan juga dapat memberikan sebuah penghawaan yang alami, penghawaan yang sejuk karena berasal dari pohon yang notabene menghasilkan oksigen. Lalu berikutnya ada penghawaan alami. Penghawaan alami adalah dengan memberikan bukaan sehingga angin dapat lewat melalui ventilasi dan sirkulasi udara. Yang terakhir ada analisa view. Analisa view saya bagi atas dua, analisa view to site dan analisa view from site. Untuk analisa view to site adalah dengan membuat desain bentuk bangunan yang lumayan eye-catching dan lumayan kontras dengan bangunan-bangunan yang lainnya, sehingga secara psikologis mata memandang kafetaria ini adalah sebuah bangunan yang cukup menarik. Berikutnya adalah dengan kembali menambahkan vegetasi. Vegetasi kali ini berperan sebagai view, berperan sebagai kesan elemen penyejuk, sebagai elemen hijau. Lalu ada program ruang, kalkulasi program ruang. Ada ruang makan dengan luasan 372 meter kuadrat. Jumlahnya item yang ada di dalam ruangan ini adalah meja makan, kuantitinya 14, panjang kali lebarnya adalah 2,5 kali 2, dengan total 70 meter kuadrat. Lalu ada meja kasir dengan kuantiti 1, dengan panjang kali lebar 4 kali 0,6 meter. Totalnya adalah 2,4 meter kuadrat. Luasan sisanya adalah 372 dikurang 772,4 adalah 299,6 meter kuadrat adalah luasan sisa yang bisa dibilang sebagai luasan untuk sirkulasi manusia. Lalu ada ruang private dengan luasan 104 meter kuadrat yang berisikan meja makan dengan kuantiti 3, panjang kali lebarnya adalah 2,5 kali 2, dengan total 15 meter kuadrat. Luasan sisanya adalah 104 dikurang 15 sama dengan 89 meter kuadrat untuk luasan sisa yang dapat disebut juga sebagai sirkulasi untuk orang. Lalu yang terakhir ada dapur dan WC dengan luasan 24 meter kuadrat yang berisikan meja masak dengan kuantiti 1 dengan panjang lebar 10 meter kali 0,6 meter. Totalnya adalah 6 meter kuadrat. Lalu ada toilet atau WC dengan kuantiti 1 dengan panjang kali lebar 2 kali 2 meter. Totalnya adalah 4 meter kuadrat. Lalu luasan sisanya adalah 24 dikurang 10, yaitu 14 meter kuadrat untuk luasan sisa yang dapat disebut juga sebagai sirkulasi orang. Lalu fasilitas yang akan saya tambahkan pada site kali ini, pada bangunan kali ini adalah pertama meja untuk makan, keduanya adalah kursi, sudah pasti. Lalu untuk menunjang kehidupan kampus, menunjang
menunjang konektivitas mahasiswa dan pengunjung terhadap internet, saya akan menyediakan Wi-Fi. Lalu untuk penghawaannya, saya akan menggunakan penghawaan buatan, menggunakan air conditioner, menggunakan AC. Lalu karena ini berada di daerah lokasi kampus, di kawasan kampus, sehingga sangat diperlukan charging port untuk mahasiswa-mahasiswa maupun murid yang ingin bersantai sembari mengerjakan tugas-tugas. Lalu tetap pasti saya akan menyediakan toilet dan wastafel yang pastinya untuk mencuci tangan. Lalu di sini ada denah. Denah pada kali ini saya menggunakan luasannya 25 meter kali 20 meter. Jadi bisa dilihat pada denah saya membagi ruang dalam 4 segmentasi, yaitu pertama ada ruang private untuk berdiskusi atau meeting, lalu ada ruang publik, ruang terbuka untuk makan bersama untuk orang yang lumayan banyak, lalu ada ruang private satu lagi yaitu toilet, dan ruang yang dapat disebut juga sebagai ruang private adalah dapur. Kita sudah sampai pada tahap ini adalah analisa site. Bisa dilihat analisa site. Site saya berada di Jalan Hendrik Timang. Saya menempatkannya di dekat dengan loket pembayaran telah saya jelaskan di data existing di awal. Tetap saya akan menambahkan vegetasi-vegetasi untuk merespons analisa-analisa yang telah saya jabarkan di atas. Berikutnya ada ide konsep. Ide konsep untuk bangunan saya berpatokan pada analisa terlebih dahulu, pada analisa hujan dan lain-lain, sehingga saya dapat membentuk bangunan saya sesuai dengan analisa dan memenuhi fungsi secara estetika. Pertama, untuk bahan masanya berasal dari bentuk balok, bentuk kotak, lalu saya menambahkan atasnya, lalu saya menambahkan lagi depannya. Ini hasil akhirnya. Saya menambahkan depannya dan sampingnya, dan ini hasil akhirnya. Saya menggunakan, bisa dibilang pattern untuk sebagai sun shading. Jadi penjabarannya ada di berikut. Untuk nomor 1, untuk di sini kanopi, saya menambahkan kanopi sebagai respons atas analisa hujan dan analisa matahari agar bangunan terhindar dari air hujan berlebih, dan dapat juga menjadi sebagai, bisa dibilang, topi agar bangunan tidak langsung terkena sinar matahari ke dalam bangunan langsung. Lalu kenapa saya membuat atap miring? Saya membuat atap miring adalah sebagai respons atas analisa hujan, sehingga air hujan tidak langsung menjadi beban pada bangunan, sehingga air hujan langsung turun menuju tanah. Lalu terakhir saya menambahkan sebuah pattern grid ke bawah, bisa dibilang pattern garis sebagai sun shading agar cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam bangunan, sehingga dapat terfiltrasi, sehingga bangunan tidak panas dan tidak menjadi over exposure, atau bisa dibilang cahaya matahari berlebih ke dalam bangunan yang mengganggu aktivitas bangunan. Ini ada tampak depan, belakang, kiri, dan kanan. Kita sampai pada kebutuhan ruang. Untuk kebutuhan ruang, saya membagi ke dalam pengunjung dan koki ataupun bisa dibilang staff. Aktivitasnya untuk pengunjung, buang air besar, buang air kecil, makan, minum, bersantai, diskusi atau meeting. Untuk koki atau staff adalah memasak, buang air besar, buang air kecil, transaksi, dan mencuci. Sehingga ruang yang diperlukan untuk memenuhi aktivitas pengunjung maupun koki atau staff adalah, yang pertama, ruang untuk pengunjung adalah area makan, toilet, dan ruang meeting. Berikutnya untuk koki atau staff ada ruangnya yang diperlukan adalah dapur, kasir, dan toilet. Ini adalah hubungan ruang. Ada area makan, ruang meeting, kasir, dapur, dan WC. Yang pertama, untuk persyaratan ruang, pencahayaan alami, area makan menggunakan pencahayaan alami,
menggunakan juga pencahayaan buatan, menggunakan penghawaan alami, penghawaan buatan, juga memenuhi aspek publik, memenuhi aspek view, namun tidak memenuhi privacy. Untuk ruang meeting, persyaratannya adalah memenuhi penghawaan alami, pencahayaan buatan, penghawaan buatan, aspek publik. Untuk ruang meeting tidak memenuhi aspek publik, mohon maaf. Dan untuk view, untuk ruang meeting tidak memenuhi aspek dalam view karena bersifat private. Namun untuk aspek privacy, ruang meeting memenuhi aspek-aspek ruang tertutup. Untuk kasir, memenuhi penghawaan alami, penghawaan buatan, pencahayaan alami, pencahayaan buatan, aspek publik, view, namun tidak memenuhi aspek dalam ranah privacy. Dapur, untuk dapur tidak memenuhi pencahayaan alami, namun menggunakan pencahayaan buatan, penghawaan buatan, tapi juga ada penghawaan alami, namun tidak memenuhi aspek publik, tidak memenuhi aspek dalam view, namun memenuhi aspek privasi karena dapur tergolong sebagai dapur saya desain menjadi dapur tertutup. Lalu ada toilet atau WC. Yang pertama, persyaratannya adalah memenuhi penghawaan alami, pencahayaan alami, penghawaan buatan, penghawaan alami. Namun tidak memenuhi dalam aspek publik, tidak memenuhi dalam view, namun sangat memenuhi dalam privasi karena dalam toilet yang pasti sangat diperlukan adalah privasi. Untuk keterangannya, untuk hubungan ruang, untuk warna biru berhubungan langsung, warna kuning berhubungan secara tidak langsung, lalu untuk warna orange tidak berhubungan. Untuk area makan ke area meeting berhubungan secara tidak langsung. Area makan untuk kasir, area makan untuk kasir berhubungan secara langsung. Area makan menuju toilet berhubungan secara tidak langsung. Berikutnya ada ruang meeting menuju kasir berhubungan secara tidak langsung. Ruang meeting menuju dapur tidak berhubungan. Ruang meeting menuju toilet berhubungan tapi secara tidak langsung. Lalu kasir menuju dapur tidak berhubungan. Kasir menuju toilet berhubungan secara tidak langsung. Untuk dapur menuju toilet tidak berhubungan. Ini adalah skema pintu masuk, ruang meeting, area makan, ada kasir, dapur, dan toilet. Ini adalah perspektif interior. Lalu ini adalah perspektif eksterior. Lalu ini adalah gambar kerja, tampak. Ini adalah tampak dengan skala 1:100. Ini adalah tampak kiri dan tampak kanan. Lalu yang terakhir ada potongan. Ini adalah potongan A dan potongan BB. Untuk bahan atap miring yang telah saya jelaskan tadi adalah saya menggunakan bahan ACP. Saya menggunakan fondasi batu belah dengan menggunakan kolom 20-20 dan balok 15-20. Ini adalah keterangan elevasi. Ini adalah gambar maket dengan skala 1:100. Sekian presentasi perencanaan arsitektur 1, tugas besar 2 kafetaria dari saya, Arya Ganesha, dengan NIM 2130 502030. Terima kasih.